Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi, warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. selamat pagi Bapak Ibu semua, wali murid kelas 1 yang sangat kami hormati, Bapak Kepala Sekolah SDN Oro-Oro 2, Bapak Budiono, yang saya hormati, dan juga Bapak Ibu Wali kelas 1A, 1B, dan saya 1C. Alhamdulillahirrabbilalamin, hari ini kita diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan rapat menggunakan Google Meet karena kondisi Bapak Ibu kita menggunakan online demi untuk bisa eh, melaksanakan rapat tanpa harus bertatap muka dikarenakan pandemi yang masih belum berakhir ini. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dari segala macam mara bahaya dan juga penyakit. Terima kasih Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu untuk melaksanakan rapat koordinasi penerimaan peserta didik baru tahun 2021-2022 ini. Dikarenakan akan ada banyak yang akan sedikit banyak yang akan kami sampaikan mengenai kurikulum baru dan hal-hal yang perlu kami sampaikan di awal tahun pembelajaran baru dikarenakan tahun ini akan ada sedikit perubahan dari kurikulum pusat dari Kemendikbud, yaitu program sekolah penggerak. Mungkin masih awam untuk Bapak Ibu semua mendengarkan program sekolah ini, dikarenakan alhamdulillahirrahmanirrahim di tahun 2021 ini sekolah kami SDN Oro-Oro 2 telah mendapat kepercayaan penuh dari pemerintah Kemendikbud, dari pemerintah pusat untuk bisa melaksanakan kurikulum baru, yaitu kurikulum sekolah penggerak. Di Kota Batu ini hanya 5 sekolah yang lolos atau ditunjuk untuk mendapat kesempatan menjalankan kurikulum yang sangat luar biasa bagus ini Bapak Ibu. Salah satunya dari SDN Oro-Oro 2, SDN Ngaglik 1, SDN Muhammadiyah 4, SD Pendem Pendem 1, satu. dan juga SD Sisir 6. Terima kasih Pak. Jadi kami sangat bersyukur karena kompetensi dari yang pastinya tidak luput dari kepala sekolah kami, Bapak Budiono, yang telah memperjuangkan sekolah kami untuk bisa mengikuti program sekolah penggerak ini yang akan diimplementasikan pada kelas 1 sampai sejak kelas 1 dan 4. Jadi masih dimulai di tahun ini yaitu kelas 1 dan kelas 4. Untuk menuju presentasi selanjutnya akan langsung saya bukakan materinya Bapak Ibu yang nanti akan dijelaskan oleh Bapak Kepala Sekolah kita, yaitu Bapak Budiono. Di awal nanti Bapak Budiono akan memperkenalkan diri terlebih dahulu agar panjenengan semua bisa mengenal, walaupun belum mungkin kita sudah pernah untuk tatap muka, tapi bisa mengenal lebih dalam lagi. Terima kasih. Akan saya mulai untuk presentasi. Untuk mikrofon, Bapak Ibu, diharapkan untuk dimatikan terlebih dahulu. Kok Mohon. kamu suara? Kok kedengeran suara kan? Mohon untuk ada satu arah, Bapak Ibu untuk di mute dulu, Mohon maaf, saya mute terlebih dahulu. Oke, monggo di share screen Bu Anita. Pak, tunggu sebentar. Di kepala sekolah. Jangan. Waktu saya sekarang Bu Anita Bapak, sebentar saya share terlebih dahulu. Sambil menunggu Bu Anita share screen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wali murid
kelas 1 SDN Ororombo 2 yang kami banggakan, wali kelas 1 SDN Ororombo 2 yang kami banggakan. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu bersama dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun pertemuan kita pada kali ini masih terbatas pada dunia maya, yaitu dunia Google Meet, namun harapan kami itu semua tidak akan mengurangi kehikmatan dan mengurangi koordinasi kita di dalam mengantarkan anak-anak kita nanti menghadapi masa depannya. Bapak Ibu wali kelas yang saya hormati, sebelumnya supaya penjenengan lebih kenal dengan saya dan Bapak Ibu guru yang ada di Ororombo 2, di SD Ororombo 2, maksud kami, memperkenalkan diri, saya pribadi dari Sidomulyo kami, Bapak Ibu ya, tempat kami dari Sidomulyo. Nama saya Budiono, dan saat ini saya dipercaya untuk sebagai kepala sekolah di SD Ororombo 2. Selain itu, Bapak Ibu, kami juga dibantu di SD Ororombo 2 itu, berikutnya Bu Wanita, dibantu oleh beberapa personil. Tayangan berikutnya Bu Anita. Sudah Pak, masih menunggu. Oh ya. Oleh beberapa personil yang terdiri dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu tenaga pendidik ada 18 orang, sedangkan tenaga kependidikannya ada 7 orang. Kalau saya termasuk tenaga kependidikan, Bapak Ibu ya, yang dibantu oleh Mas Dimas Prakoso ini sebagai admin Dapodik, kemudian dibantu pula oleh Pak Susilo, Mas Wiryo, kemudian Mas Yusuf, ada Pak Padi, itu yang membantu kami di tenaga kependidikan. Sedangkan tenaga pendidik kami ada 18, yang pertama guru kelas 1 kami ada 3 orang. Ini ada Bu Anita Maulidia, ini yang sedang memimpin ya, menjadi sebagai moderator di kesempatan ini. Yang kedua Bu Nuraini, ya Bu Nuraini. Kalau Bu Anita ini memang dasarnya dari sarjana pendidikan PGSD UM. Oke. Sedangkan Bu Nuraini ini dari Universitas Brawijaya, tapi sudah mendapatkan sertifikat profesional dalam pendidikan. Dan yang ketiga Bu Nancy, Bu Nur sudah gabung kah Bu? Sudah Pak. Oh ini yang Bu Nancy, yang ini Bu Nancy ini juga sarjana pendidikan, juga mendapat sertifikat profesional dalam mendidik juga. Ini juga dari UT nggih, Bu Nancy nggih. Ya ini, berarti ada 3 di kelas 3. Kalau Bu Nura ini yang mana nggih Bu? Biar kenal. Sudah hadir belum Bu Nura ini? Sudah Pak. Nggih, mana nggih? Coba ditampilkan Bu Wanita. Bentar Pak Budi. Oh belum buka nggih? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Bu Nuraini nggih. Ini nenek tapi masih lincah Bu, nggih Bapak Ibu ya, nenek tapi lincah. Jadi masalah kesabaran tidak perlu diragukan lagi. Nggih. Untuk kelas 2, kami percayakan kepada 2 orang guru senior. Yang pertama Bu Hidayati, mungkin tidak bisa gabung ya? Belum gabung ya Bu Hidayati nggih? Nggih, belum Pak, karena ini kami mulai kelas 1 terlebih dahulu. Nggih. Kemudian yang satunya Bu Teresia Winarti.
Ya, ini kelas 2. Sedangkan kelas 3 juga ada 2 orang. Yang pertama Bu Ika Imawati, mungkin Bapak Ibu sudah kenal nggih, yang sekarang masih belum bisa masuk ke sekolah. Dan yang kedua Bu Ernawati. Nggih, Ernawati nggih. Yang ada di kelas 3. Sedangkan di kelas 4 kami ada 4 orang. Yang pertama Ibu Utami. Ibu Utami juga masih belum bisa gabung. Kemudian Ibu Widi Hari Susanti, ini juga semuanya sudah sarjana pendidikan ya. Dan yang ketiga Bapak Maulana Akbar. Ini yang ada di kelas 4. Yang ada di kelas 5, kami punya Bu Ayu ya, Bu Ayu Chandra, kemudian ada Pak Dwi Wiratmoko. Sedangkan di kelas 6 kita punya Bu Angga Priyanggani dan Bu Sriastuti. Jadi formasi kami untuk guru kelas lengkap semuanya guru PNS. Sedangkan untuk guru olahraga kami punya 2 orang guru, 1 PNS, sarjana pendidikan juga ya, pendidikan olahraga, Bapak Suprapto, dan satunya Bapak Febri. Untuk pendidikan agama kami punya 3, Bapak Ibu nggih. Untuk agama Islam 2, agama Kristen juga 1. Agama Islamnya Bu Suharni, mungkin ini 2 atau 3 bulan lagi ini pensiun, tapi insya Allah akan segera mendapatkan ganti. Sedangkan yang kedua, Ibu Nini Ernawati. Untuk guru agama Kristen, kami punya untuk melayani anak-anak kita yang beragama Kristen, yaitu Bu Maria. Selain itu, Bapak Ibu, di sekolah kami juga menyiapkan guru yang diangkat oleh daerah, dibiayai oleh daerah, khusus untuk menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus, termasuk anak-anak yang kurang di dalam pembelajaran, nanti akan dibantu oleh Bu Ajeng. Jadi ini Bu Ajeng ini baru kira-kira masih 6 bulan berada di SD Ororombo 2. Kemudian Bapak Ibu, program kegiatan yang ada di sekolah kami, ada beberapa program kegiatan unggulan. Mungkin tidak semuanya saya kupas di sini nanti Bapak Ibu. Yang jelas, kami untuk anak-anak kami yang beragama Islam, kami mengadakan program ekstrakurikuler wajib baca dan tulis Al-Quran. Di mana ini kami disupport oleh 4 tenaga nanti ya, 2 ustadz dan 2 ustazah yang akan membimbing anak-anak kita di dalam belajar membaca dan menulis Al-Quran. Selain itu, Bapak Ibu, juga kami ada ekstrakurikuler di bidang olahraga, juga di bidang kesenian. Itu Bapak Ibu kegiatan yang ada di sekolah kami, sedangkan kelas yang ada di kami, di SD Ororombo 2 itu, kami terbagi menjadi 14 rombel, dengan jumlah siswa sebanyak 327 siswa. Demikian perkenalan untuk profil sekolah kami. Berikutnya terkait dengan kurikulum baru yang akan kita laksanakan seperti apa yang disampaikan oleh Bu Anita tadi. Bapak Ibu, pada tahun pelajaran 2021-2022 ini, sekolah kita SDN Ororombo 2 berbeda dibandingkan dengan sekolah SD yang lain. Dan perbedaan itu kebetulan langsung akan diterima oleh putra putri kita yang di kelas 1 dan di kelas 4. Apa perbedaan yang ada di situ, Bapak Ibu? Monggo, Bu Anita.
bahwa di sekolah SD Ororombo 2 itu nanti akan menerapkan 2 kurikulum. Berikutnya Bu Anita. Yang pertama kurikulum 2013 yang mana itu akan dilaksanakan untuk kelas 2, 3, 5, dan kelas 6. Dan yang kedua, kurikulum sekolah penggerak. Kurikulum sekolah penggerak itu nanti akan diterapkan, diimplementasikan pada kelas 1 dan kelas 4. Ya. Untuk persiapan kurikulum sekolah penggerak ini, Bapak Ibu ya, atau untuk menjadi sekolah penggerak ini, memang perjalanannya tidak mudah, cukup panjang ya. Diawali dengan tes kepala sekolah yang terdiri dari 3 tahap, ya. Akhirnya dari sekian puluh ribu yang ada di Indonesia, SD yang ada di Indonesia itu sekian puluh ribu ya, itu muncullah sekitar 1.500 atau sampai 2.000 sekolah yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan sekolah penggerak ini. Salah satunya adalah SD kita, SD Ororombo 2. Tadi sudah disampaikan, di Kota Batu pun tidak semua sekolah itu menjadi sekolah penggerak. Dan hanya ada 5 yang salah satunya adalah sekolah kita. Bapak Ibu, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan sekolah penggerak itu? Ya, sekolah penggerak itu merupakan upaya untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Selain itu juga program sekolah penggerak berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik. Maksudnya holistik itu secara menyeluruh ya, yang mencakup kompetensi literasi dan numerasi serta karakter yang diawali dengan SDM yang unggul. SDM di sini yang dimaksud adalah kepala sekolah dan guru-gurunya. Untuk menunjang hal tersebut, Bapak Ibu, kami dari SD Ororombo 2 sudah diberi pelatihan khusus tentang sekolah penggerak ini. Kami dilatih selama 10 hari di tingkat nasional ya, bersama beberapa sekolah, meskipun banyak tapi dikelompokkan beberapa sekolah saja, begitu. Kemudian kami imbaskan kepada Bapak Ibu guru yang belum dilatih. Pelatihan kami diikuti oleh 6 orang. Yang pertama kepala sekolah, yang kedua guru kelas 1, salah satu guru kelas 1, yang ketiga guru kelas 4, salah satu guru kelas 4, yang keempat guru olahraga, yang kelima guru agama, dan yang keenam pengawas sekolah. Itu. Sehingga insya Allah kami sudah siap untuk melaksanakan itu, dan dari hari ke hari selama liburan itu kami tidak diam ya, kami terus memperbaiki diri, mempersiapkan diri supaya di dalam pada waktunya nanti bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Selain itu Bapak Ibu, untuk kegiatan program sekolah penggerak ini, kami juga disupport oleh pemerintah daerah maupun oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah mensupport kami berupa sarana komputer, mungkin kalau di lab SDN Ororombo 2, lab komputer SDN Ororombo 2, kami mempunyai beberapa komputer yang sudah lama, yang ada CPU besar itu ya, akan diganti oleh pemerintah daerah menjadi komputer yang praktis. Selain itu juga WiFi di sekolah kami itu nanti juga akan diperbesar
bandwidth-nya sehingga bisa menjangkau seluruh kelas yang ada di SD Ororombo 2. Selain itu juga sarana prasarana diperhatikan oleh pemerintah daerah. Selain pemerintah daerah, dari pemerintah pusat juga akan membantu dalam hal pembiayaan dan pengadaan buku-buku untuk kelas 1 dan kelas 4. Jadi bisa disimpulkan, buku-buku kelas 1 dan kelas 4 nanti akan baru lagi, namun disediakan oleh pemerintah pusat. Sedangkan yang sudah lama yang ada itu nanti akan tidak digunakan lagi di SD Ororombo 2. Berikutnya Bu Anita, ya. Berikutnya Pak, Bu, ini sudah tadi. Masih untuk program sekolah penggerak, Pak, apakah sudah Ya. terlihat? Sudah, tadi sudah saya terangkan ini yang dimaksud dengan penggerak ya. Ya. Kok nggak besar ya Bu? Ya dibesarkan coba. Baik. Baik Pak. Ya, jadi apa itu fontnya dibesarkan? Kurang besar nggih Pak. Nggih. Coba ini, ya sudah cukup. Mungkin Bapak Ibu bingung ya, atau bertanya-tanya, apa sih perbedaan antara kurikulum sekolah penggerak dengan kurikulum 2013? Kalau saya jelaskan secara rinci, mungkin Bapak Ibu mungkin agak sulit untuk menerimanya, nggih. Pada dasarnya, kurikulum ini merupakan meneruskan proses peningkatan kualitas pembelajaran yang telah diawali oleh kurikulum sebelumnya. Selain ini juga akan menguatkan praktek kurikulum berbasis konteks, berbasis lingkungan sekolah yang sudah diatur dalam kurikulum sebelumnya. Jadi intinya begini Bapak Ibu ya, dalam kurikulum sekolah penggerak nanti, anak-anak akan diberi kebebasan di dalam menampilkan bakat, potensi yang ada pada dirinya, kemudian Bapak Ibu guru nanti yang akan mengembangkan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh anak-anak tersebut. Tentu untuk mengembangkan itu ada langkah-langkahnya, ada step-stepnya, begitu ya, yang semuanya sudah dipelajari oleh Bapak Ibu guru kelas 1, kelas 4, kemudian Ibu guru agama dan olahraga. Berikutnya, Bu. Dalam kurikulum sekolah penggerak ini, pembelajaran yang dilaksanakan itu berbasis pada kompetensi siswa yang dimiliki oleh siswa. Jadi pada dasarnya diibaratkan benih yang ada di benih ya, anak-anak kita itu benih tanaman, kemudian ditaruh di sekolah, maka sekolah itu merupakan ladang yang subur untuk menanam benih-benih yang Ibu taruh di sekolah tersebut. Jadi berbasis pada kompetensi yang dimiliki siswa itu. Kemudian pembelajaran yang fleksibel. Maksudnya fleksibel ini guru juga bebas berkreasi, bebas berinovasi dalam mengembangkan, dalam menuntun anak-anak ya berkembang sesuai dengan potensinya, sehingga tidak dibatasi. Awas kalau begini nanti keluar dari kurikulum dan sebagainya. Tapi di sini bersifat fleksibel, tentu menyesuaikan dengan kondisi, keadaan sekolah, keadaan siswa, keadaan orang tua yang ada di lingkungan SDN Ororombo 2. Ketiga, arah dari pembelajaran yang akan dilaksanakan nanti, anak-anak diarahkan untuk memiliki karakter profil pelajar Pancasila, di mana
karakter profil pelajar Pancasila itu ada 6 profil ya, ada 6 karakter, diawali yang bertakwa. Apa Bu Anita bisa membantu kami 6 itu? Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Dan bernalar berakhlak kritis, mulia, mandiri, terus berbineka global, nggih, gotong royong, nggih, dan juga bernalar kritis bernalar kritis dan kreatif. Nggih, yang dan keenam, kreatif. Nggih. ya Dan, betul, nggih. ya. Itu jadi arah dari pembelajaran nanti ke karakter Pancasila tersebut. Sebagai bentuk dari nalar kritis dan apa tadi bernalar kritis itu, Berpikir anak-anak kreatif, nanti diarahkan pada kemampuan atau memiliki literasi, kemampuan literasi dan numerasi yang mumpuni. Itu yang keempat itu ya. Sedangkan struktur kurikulum yang kami buat, selain perpaduan dengan pemerintah pusat, ini dari SD Ororombo 2 juga membuat struktur kurikulum tersendiri menyesuaikan dengan kondisi anak-anak, kondisi letak sekolah, dan kondisi lokal yang ada di Kota Batu. Monggo, Bu Anita. baik. Jadi untuk yang telah disampaikan oleh Pak Budi tadi, bahwa pembelajaran kita sebenarnya adalah meneruskan dari kurikulum yang sebelumnya, nggih Bapak Ibu. Apabila ada kakaknya yang sudah sekolah menggunakan kurikulum 2013, nah untuk kurikulum yang baru ini kita akan lebih mengacu pada kurikulum berbasis mata pelajaran. Jadi akan lebih fokus lagi. Yang akan ditekankan oleh literasi dan numerasinya. Jadi dan dikaitkan oleh profil pelajar Pancasila yang telah kami jelaskan. Ada 6, yaitu yang sudah kami sebutkan tadi. Jadi anak-anak diharapkan pada nantinya bisa menerapkan karakter itu sampai kapanpun. Jadi itu menjadi bekal dalam diri peserta didik. Lalu untuk pembelajarannya yang fleksibel, yang setelah dijelaskan oleh Pak Budi tadi, bahwa kita nanti itu mengacu pada mata pelajaran yang disusun tiap fase. Jadi di SD ini nanti ada 3 fase. Fase 1, fase A, fase B, dan fase C. Dan kebetulan di kelas 1 ini tergolong fase A, yaitu nanti fase A itu adalah kemampuan anak yang dicapai selama 2 tahun. Jadi kelas 1 sampai kelas 2. Fase B, kelas 3 dan kelas 4. Lalu fase C yaitu kelas 5 dan kelas 6. Bahwa pendidikan ini nanti kurikulum sekolah penggerak tidak akan bisa lepas dari satu dengan kelas yang lainnya. Jadi nanti kami akan berusaha keras untuk selalu mencapai fase tersebut. Jadi kalau di fase A, yaitu ada kelas 1 dan kelas 2, maka kami wali kelas 1 akan bekerja sama dengan wali kelas 2 untuk bisa mencapai capaian pembelajaran atau fase yang telah ada. Dengan begitu insya Allah kemampuan yang diharapkan di capaian akhir nanti akan terwujud, jadi akan terselesaikan. Maksudnya anak-anak mampu dan kami pun juga bisa memberikan pembelajaran dengan baik. Lalu struktur kurikulumnya yaitu perubahan mata pelajaran yang telah kami sampaikan sebelumnya, bahwasanya tadi mengacu pada materi pada pembelajaran yang terpisah. Jadi dulu kan kalau tematik jadi satu, nggih Bapak Ibu. Apabila belum tahu, mungkin Bapak Ibu mungkin sudah pernah mengenal atau ada yang kakaknya sudah bersekolah. Kalau kurikulum 2013 jelas itu tematik. Jadi yang pendekatan tematik ini nanti kan karena semua. Nah, kalau sekarang pendekatannya itu pengorganisasiannya itu muatan Bapak Ibu. Jadi ada PKN, bahasa Indonesia, matematika, dan juga seni, untuk agama dan olahraga, dan juga nanti kemungkinan ada mulok.
muleknya yaitu bahasa Inggris dan bahasa Jawa. Nanti tetap akan mengacu pada fokus untuk pembelajaran berbasis muatan nggih Bapak Ibu. Jadi nanti di kelas 1 kok berbeda nggih Bu Wanita, Bu Nancy atau Bu Nur. Kalau ada pertanyaan seperti itu, maka kami akan dengan sigap akan menerangkan bahwa memang di kelas 1 dan kelas 4 ini kita menggunakan pembelajaran berbasis muatan. Jadi nanti di kelas 4, karena kita masih di kelas 1 tidak ada IPA dan IPS, perbedaannya di kelas 4 nanti IPA dan IPS tidak menjadi mata pelajaran sendiri-sendiri, melainkan IPA digabung menjadi IPAS. Jadi memang ada beberapa perubahan, namun kita tidak meninggalkan kurikulum yang lama. Tetap hanya revisi untuk yang lebih baik. Karena pembelajaran kali ini kami harapkan berpusat pada siswa, bisa mengasah minat bakat siswa dan tidak mengekang. Jadi lebih esensial, peserta didik bisa mendapatkan pembelajaran dengan baik, dan Bapak Ibu guru juga bisa memberikan pembelajaran dengan maksimal. Dengan kita sudah mengetahui bakat minat anak tersebut. Baik, terima kasih. Itu tambahan dari saya. Luar biasa yang dijelaskan oleh Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Budiono. Matur nuwun sangat Bapak telah meluangkan waktu untuk mengikuti rapat pada pagi hari ini. Dan juga sama-sama Bu. Sama-sama Bu Anita. Juga terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu wali murid yang telah mengikuti webinar ini ya, kegiatan ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini setidaknya memberikan gambaran ya. Nanti yang akan dilalui oleh anak-anak kita itu seperti itu. Misalkan nanti berbeda dengan kelas 2, berbeda dengan kelas 3, memang putra-putri kita kelas 1 dan kelas 4 ini menjadi piloting project untuk melaksanakan kurikulum sekolah penggerak ini. Jadi saya ucapkan terima kasih karena saya juga ini akan segera berangkat ke sekolah Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, mungkin menyinggung perasaan ya atau tingkah laku saya yang kurang enak dilihat. Saya sekali lagi mohon maaf dan saya akhiri, saya mohon izin untuk mengundurkan diri dari Google ini ya, dari kegiatan ini, dan monggo dilanjut bersama Bu Anita, Bu Nancy, dan Bu Nur Aini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Budi. Bapak Ibu, tadi sudah dijelaskan beberapa oleh apapun yang berkaitan dengan kurikulum baru kita. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu untuk yang telah kami jelaskan? Apakah masih ada yang bingung atau masih ada ganjalan yang perlu ditanyakan? Monggo bisa open microphone. Akan saya coba jawab semampu kami. Jadi kami memberikan pertanyaan di awal agar kiranya kita sama-sama bisa menjalani kurikulum ini dengan enak dan legowo, ngoten nggih. Saya buka pertanyaan, monggo Bapak Ibu yang mau bertanya atau sekedar mau memberi saran kepada kami atau harapan ke depannya, monggo kami persilakan. Monggo Bapak Ibu yang open microphone bisa bertanya. Bu, sebenarnya itu apa sih bedanya Bu? Atau lalu gimana buku-bukunya Bu? Lalu apa yang seputar pembelajaran ini? Monggo Bu Reta Ayu yang angkat tangan, monggo. Tanya Bu, terus itu bukunya bagaimana dan kalau sudah selesai PPKM, apa kita nanti itu bisa sekolahnya secara tatap muka? Oh, oke. Baik.
Terima kasih. Saya akan mencoba menjawab nggih untuk pertanyaannya. Pertanyaannya luar biasa sekali. Mungkin ini juga bakal banyak yang ditanyakan. Yang pertama masalah buku. Yang pertama sekarang itu masih ada pegangan guru, itu pun masih online Bapak Ibu. Jadi nanti kami yang akan mengolah pembelajarannya terlebih dahulu. Jadi memang belum ada pegangannya. Buku dari Kemendikbud Pusat masih dalam perjalanan. Jadi insya Allah akan segera, kalau sudah sampai di sekolah akan segera kami distribusikan. Jelas anak-anak akan mendapatkan buku siswa. Namun apabila selama kita menunggu ini buku belum datang, pembelajaran tetap akan kami laksanakan dengan acuan buku guru yang telah kami miliki. Jadi nanti Ananda tinggal kami menge-share tugasnya secara langsung di grup. Jadi untuk bukunya nanti menyusul. Untuk apabila buku siap, kami pasti akan distribusikan sesegera mungkin. Semoga PPKM ini segera berlalu, nggih Bapak Ibu, tidak diperpanjang lagi. Untuk yang kedua, masalah masuk sekolah, kami sudah mengantongi izin dari Satgas Covid dan juga Dinas Pendidikan Kota Batu bahwasanya kami telah dipercaya untuk bisa mengadakan sekolah tatap muka. Namun untuk keputusan itu tetap kami mengacu pada dinas Bapak Ibu. Seperti contohnya saat PPKM ini, kita sudah merencanakan di awal tahun ajaran baru kita mau mengadakan tatap muka terbatas dengan 1 minggu hanya 2 kali pertemuan dengan maksimal waktu belajar yaitu 2 jam. Tapi kan tetap kita mendapatkan juknis dari dinas bahwasanya kita hanya bisa melaksanakan ini secara daring dikarenakan pandemi ini yang gelombang 2 ini yang masih sangat luar biasa dahsyat dan juga PPKM ini. Jadi untuk masuk sekolah kami rasa kami belum bisa memberikan kepastiannya. Tapi kalau sudah ada keputusan, jelas kami akan langsung sampaikan pada grup dan juga kami akan sampaikan untuk persiapan tatap mukanya. Jadi tetap kami sudah mengantongi izin, kita bisa untuk melaksanakan tatap muka. Namun kembali lagi Bapak Ibu, karena kami juga di bawah naungan pemerintah daerah yaitu Kota Batu, kita ikuti saja peraturan itu demi kebaikan semua Bapak Ibu. Saya juga turut prihatin di gelombang kedua ini, saya juga merasakan bahwasanya sangat berbahaya sekali di gelombang kedua ini Bu, untuk virus COVID-19 ini. Semoga Bapak Ibu dan keluarga semua diparingi sehat, karena saya juga banyak kehilangan saudara-saudara saya yang sama Allah memang ditakdirkan untuk berpulang dikarenakan oleh pandemi ini. Jadi saya juga sangat prihatin sekali Bapak Ibu, semoga kita semua selalu dilindungi dan berikan nikmat sehat. Terima kasih, itu yang bisa saya jelaskan. Apakah ada yang bertanya kembali Bapak Ibu? Kalau sudah jelas, monggo Bapak Ibu bisa membuka mikrofon untuk menjawab pertanyaan saya ini. Apakah Bapak Ibu sekiranya sudah jelas untuk penjelasan kami? Sudah, Bunda. Nah, Saya mau tanya lagi, untuk Alhamdulillah. seragam dan perlengkapan yang oke, lain monggo. itu bagaimana? Oke. Baik Bunda, Alhamdulillah pertanyaan lagi yang ketiga mengenai seragam. Jadi seragam sudah telah kami siapkan, ya Bapak Ibu, sudah kami mencoba untuk selalu persiapkan secara bertahap dan melengkapi seluruh siswa. Untuk pendistribusiannya nanti akan disampaikan oleh Bu Tuti. Karena mengingat PPKM ini masih berlanjut, tidak boleh ada kerumunan, ya Bapak Ibu, karena Satpol PP juga terus berkeliling, Bapak Polisi pun juga berkeliling. Nanti kemungkinan setelah tanggal 21 apabila sudah siap akan kami distribusikan menunggu dari panitia PPDB yaitu yang diketuai oleh Bu Tuti. Jadi nanti seluruh pengumuman akan kami sampaikan ya Bapak Ibu. Dikarenakan PPKM ini juga menghambat sebenarnya Bapak Ibu. Saya rumahnya di Karangploso di Kabupaten Malang, itu pun saya juga ke Batu juga kewalahan karena jalan-jalan banyak ditutup, ada yang dibuka tapi ya ada yang jaga
juga, ada yang dibuka lalu diberi kerikil, diberi batu. Jadi ini tadi perjalanan pun juga penuh perjuangan. Jadi menunggu kabar nggih nanti dari Pak Panitia nggih Bapak Ibu. Apakah sudah terjawab pertanyaannya Ibu? Sudah Bunda, terima kasih. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang lain, apakah sudah jelas ataukah ini sudah cukup? Kalau sudah cukup, maka rapat ini akan saya akhiri. Sudah? Oke, alhamdulillahirabbil alamin Bunda. Untuk sebelum mengakhiri ini, mohon open video ya. Open videonya, saya akan mengajak foto selfie terlebih dahulu. Boleh panjenengan bergaya di depan kamera untuk selfie, akan kami abadikan gitu, karena kita rapat di pandemi ini kayak gini ya, ternyata nggak bertemu tapi saling lihat selfie-selfiannya begitu. Monggo, saya hitung dulu. Untuk yang belum open video, monggo di open terlebih dahulu Bunda, biar terlihat kayak Bunda yang keren-keren ini, yang ganteng cantik. Monggo. Saya hitung ya. Untuk Bapak Ibu guru, monggo Bu, untuk open videonya. Saya hitung. 1, 2, 3. Sebentar. Saya save. Apakah ada yang bertanya lagi? Ini Bapak Nur Soleka, Ibu Nur Soleka, apakah ada yang bertanya? Bu Mulyati? Tidak? Oh, kepencet. Oke, kalau begitu tadi karena ada itu, saya take foto lagi ya. Saya hitung ya Bu sebelum. Ada yang bertanya Bu? Iya. Ibu saya belajar ini secara daring itu gimana ya Bu prosedurnya itu nantinya? Oh, baik. Untuk pembelajaran daring, nanti ada grup besar ya Bapak Ibu yang sudah kita yang biasa kami beri pengumuman. Di situ nanti tugas-tugasnya akan kami share di situ. Nanti kami juga akan menge-share jadwal pelajaran. Jadi setiap hari Senin sampai Sabtu nanti kita akan belajar apa saja. Untuk materi dan pembelajaran akan kami jelaskan secara daring. Bisa lewat chat, lewat voice note maupun lewat video pembelajaran. Jadi nanti seluruh pembelajaran akan kami share di grup besar kelas 1. Untuk pengumpulannya tetap pada wali kelasnya masing-masing. Kalau nanti di wali kelas 1C sudah saya bentuk grupnya, jadi tinggal masuk di grup saja untuk pengumpulannya berupa foto ataupun PDF ya Bapak Ibu. Tapi saya harapkan tugas-tugas Ananda di buku itu bisa difoto dan di-scan. Nanti akan saya berikan tutorial untuk download, namanya cam scanner dari handphone, agar memudahkan panjenengan. Jadi tidak foto satu-satu, tapi foto di satu-satu nanti bisa jadikan satu folder PDF seperti itu tugasnya. Dan nanti ada kelas 1B dan 1C, nanti juga ada grupnya, jadi untuk memudahkan pengumpulannya. Tetap nanti pembelajaran sebelum ada buku, nanti dari kami, okay, Bapak Ibu, tetap tidak akan susah Bapak Ibu, karena nanti akan ada pembelajaran yang lebih esensial, jadi tidak serumit kurikulum 2013. Nanti saya akan menge-share Google Form untuk mengetahui kemampuan diagnostik awal, nggih Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu tinggal mengisi saja online, nanti akan saya share linknya untuk pembelajaran di awal. Jadi saya akan mengetahui kelebihan dan kekurangan peserta didik dan minatnya. Seperti itu, nggih Bapak Ibu. Apakah ada pertanyaan lagi? Saya Bu. Nggih, monggo Ibu. Assalamualaikum. Sugeng Enjang Bu. Salam. Nggih, monggo Bu. Ini pembelajaran untuk anak putra kami niki pun sampun paham. Antun niki sing setunggal niki Mbak Ambar niki yang dia suka kan cuma menggambar sama merias ini. Terus ini gimana ini? Apa yang kan ini? Nggih, Ibu, untuk mohon maaf siswa kebutuhan khusus ya. Nggih. Alhamdulillahirabbil alamin, terima kasih Bu, karena siswa berkebutuhan khusus ini juga butuh dukungan dari orang tua untuk bisa kita itu bisa legowo bahwa anak kita itu mengalami kebutuhan khusus. Jadi
nanti sudah dijelaskan oleh Pak Budi bahwasanya Sadari Ambar, Ananda Ambar akan langsung dibimbing oleh Bu Ajeng. Bu Ajeng selaku guru kebutuhan khusus. Jadi pembelajaran itu nanti tetap sama dengan teman-teman, namun akan lebih dipermudah agar Pak Ambar tetap bisa melaksanakan pembelajaran tapi sesuai dengan minat bakatnya, Bunda. Nanti akan kami asah dari kreativitas Bu Ajeng, kreativitas kami dalam menyederhanakan pembelajaran. Kan Ananda Ambar contohnya suka menggambar. Untuk pengenalan angka bisa dengan menggambar, ada gambarnya dengan dibubui angka. Nanti akan seperti itu, Bunda. Tetap tidak akan menggambar saja, melainkan tetap berbasis kepada pendidikan. Kami di sini sudah memiliki tenaga ahli, insya Allah Bunda, kita akan bisa memaksimalkan pendidikan kami ini dengan baik dan akan kami implementasikan dan berikan kepada peserta didik kita. Jadi mohon doanya semoga pembelajaran ini lancar dan kami mohon Bapak Ibu bisa percaya kepada kami dalam memberikan pembelajaran kepada siswanya. Insya Allah kami tidak akan memberikan pendidikan yang menyesatkan, insya Allah. Maksudnya kita akan terus berjuang Bunda, karena kami juga memohon bantuan pada panjenengan untuk selalu aktif perannya dan kami juga mohon izin untuk menitipkan anak-anak karena pembelajaran masih berada di rumah. Kami juga mohon untuk kerjasamanya. Apabila ada kendala, mohon bisa disampaikan pada wali kelas masing-masing. Kita berjuang bersama, ya Bunda. Setuju? Bunda, Ayah? Terima kasih. Alhamdulillah, alamin. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, akan kami akhiri. Sudah? Sudah Bunda, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bunda atas waktunya. Mohon maaf Kak mengganggu waktu di pagi hari ini. Mungkin monggo untuk melanjutkan aktivitas lagi. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti apabila ada pertanyaan lagi bisa dicatkan di grup. Untuk Bu Nancy dan Bu Nur juga akan siap untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu juga. Karena kami bertiga juga akan berkolaborasi, pembelajaran tidak akan berbeda. Karena tetap sama. Jadi wali kelas 1A, 1B, 1C tidak ada perbedaan, kita tetap jadi satu dan sama. Oke, Bapak Ibu terima kasih. Ya, Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat terus. Sehat, terima kasih Bapak Ibu. Sehat selalu ya. Sehat selalu semuanya. Titip salam buat anak-anak di rumah. Titip salam, titip salam untuk anak-anak. Terima kasih.